Bapa dalam surga, kembali hamba datang pagi hari ini mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan yang telah menjaga melindungi hamba-Mu, memberikan ketenangan kepada hamba-Mu dalam peristirahatan hamba tidur malam hari kemarin, dan hamba dapat tidur dengan tenang dan nyaman, dengan sukacita, dengan bahagia, dengan damai sejahtera, semua karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan. Dan Tuhan telah membangunkan hamba pagi hari ini dan mengizinkan hamba untuk memasuki hari yang baru, hari Kamis ini, tanggal 30 Juli 2026 ini, dan secara simultan umur hamba bertambah sehari lagi. Itu semua karena berkat, kasih, anugerah dan rahmat Tuhan, bukan karena kekuatan hamba-Mu, kehebatan hamba-Mu, kekudusan hamba-Mu, kemampuan hamba-Mu, tetapi semata-mata karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan. Oleh karena itu hamba berkata, Tuhanku baik, Tuhanku baik, Tuhanku baik. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Hamba serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin hamba, jaga lindungi hamba, serta hamba agar hamba tetap hidup berkenan di hadapan-Mu, beriman, bersandarkan Tuhan dalam segala hal, dalam menghadapi tantangan, problema, kesulitan, masalah pada hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026 ini. Tantangan apapun yang hamba hadapi, hamba tetap kuat, karena hamba tahu kekuatanku datang dari Allah, pencipta langit dan bumi, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang ajaib, mulia, agung, jalan kebenaran dan kehidupan yang selalu menyertai aku. Aku berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Renungan dan doa pagi hari ini, tanggal 30 Juli, hari Kamis 2026 ini, dengan judul Menjadi Garam di Tengah Realitas Hidup. Menjadi garam di tengah, menjadi garam dan terang di tengah realitas hidup. Bacaan kitab suci Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat 8 dan Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat 8a. Hari Kamis seringkali menjadi titik di mana
stamina kita, baik fisik, mental, maupun spiritual mulai menurun setelah menjalani separuh minggu yang padat. Dalam dinamika kerja, keluarga, dan pelayanan, tantangan hidup seringkali datang tanpa permisi. Secara teologis, iman Kristen tidak pernah memanggil kita untuk melarikan diri dari realitas dunia, eskapis, melainkan untuk hadir dan berdampak di dalamnya. Panggilan menjadi garam dan terang dunia bukan sekedar slogan moral, melainkan identitas ontologis seorang pengikut Kristus. Garam harus bersentuhan langsung dengan makanan agar memberi rasa dan mencegah kebusukan. Demikian pula iman kita. Ia tidak berharga jika hanya disimpan rapat di dalam ruang ibadah. Iman yang sejati berakar kuat pada Kristus seperti pohon di tepi air, sehingga menghasilkan buah berupa integritas, keadilan, dan kasih dalam tindakan nyata sehari-hari. Aplikasi praktis hari ini: 1. Integritas dalam pekerjaan. Hadapi tugas hari ini dengan kejujuran, bahkan pada hal-hal kecil yang tidak kelihatan orang lain. 2. Kehadiran yang menyejukkan. Jadilah pendengar yang baik dan pembawa damai di tengah rekan kerja, keluarga, atau lingkungan yang mungkin sedang tertekan. 3. Mengandalkan Tuhan saat rasa lelah atau kecemasan datang. Kembalikan fokus dan sandaran hidup Anda kepada janji pemeliharaan Allah, bukan pada kekuatan diri sendiri. Doa pagi hari ini. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang baru pada hari Kamis 30 Juli 2026 ini. Terima kasih atas napas kehidupan, atas kesehatan dan kesempatan baru yang Engkau percayakan kepada kami untuk melangkah hari ini. Tuhan, kami sadar bahwa dalam menjalani hari ini kami tidak mampu berjalan sendirian. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tanamkanlah hati kami berakar makin dalam di dalam kasih Kristus, agar kami tidak mudah goyah oleh badai tantangan, kesibukan, maupun kekhawatiran dunia. Percayalah melalui hidup kami hari ini. Pakailah kami menjadi saluran berkat, pembawa damai, dan saksi kasih-Mu dimanapun kami berada, di tempat kerja, di rumah, maupun di dalam komunitas kami. Berikanlah kami hikmat untuk mengambil keputusan yang benar dan keberanian untuk tetap setia pada nilai-nilai kerajaan-Mu. Kami menyerahkan seluruh rencana, tugas, dan pergumulan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Jalan, Kebenaran, dan Kehidupan, kami berdoa. Ya, terima kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang selalu menyertai dan mengasihi kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami supaya tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup dengan menjadi garam dan terang di tengah realitas hidup.
di mana Tuhan mengajar kami bahwa, mengingatkan kami bahwa berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Di mana Yeremia 17 ayat 7-18 ayat ini mengungkapkan hal demikian, yang mengingatkan kami supaya tetap mengandalkan Tuhan, dan mengingatkan kami lewat Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16, yang mengingatkan kami agar kami menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami semua. Hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini, di mana kami boleh menjadi garam dan terang, agar iman kami bercahaya, hidup kami bercahaya di tengah-tengah dunia, realitas dunia yang busuk ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami agar kami memperoleh hidup yang berintegritas dalam pekerjaan. Kami hadapi tugas hari ini dengan kejujuran, bahkan pada hal-hal kecil yang tidak dilihat orang. Biar kehadiran kami menyejukkan. Jadilah kami sebagai pendengar yang baik dan membawa damai di tengah rekan kerja, keluarga, dan lingkungan dimanapun kami berada. Ya, walaupun lingkungan yang menekan kami terasa tertekan, tapi kami menjadi pendengar yang baik dan membawa kesejukan. Dan kami hidup mengandalkan Tuhan saat rasa lelah atau kecemasan datang. Biar kami tetap kembalikan fokus hidup kami dan sasaran hidup kami hanya pada janji Allah yang memelihara kami dan melindungi kami, bukan kepada kekuatan diri kami sendiri atau manusia atau apapun yang ada dalam dunia ini, tapi hanya kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tolong kami hari ini, biar kami menjalani, siapapun yang mendengarkan program ini, biar kami menjalani hari ini yang hidup berharap kepada Tuhan. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 ini dengan bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjaga, melindungi, mengasihi kami lewat napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, lewat kesehatan yang baik dan kesempatan baru yang Tuhan Engkau berikan, dipercayakan kepada kami, agar kami menghidupinya dengan benar dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan berkati bangsa Indonesia ini. Berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri, TNI, semua kepemimpinan yang terkait pada bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Rakyat bangsa Indonesia ini diberkati oleh Tuhan. Lebih dari itu, setiap orang ada pada bangsa Indonesia, mulai dari pemimpin kami sampai rakyat yang ada pada bangsa Indonesia ini, percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jaga mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, yang perlu dipercaya, yang disembah, disujud, menyembah, agar mereka sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Biar setiap orang boleh percaya dan bangsa Indonesia ini boleh diselamatkan. Tuhan berkati bangsa Indonesia ini, berkati lautannya, berkati daratannya, berkati udaranya, berkati hasil perikanannya, berkati hasil pertambangannya, berkati hasil pertaniannya. Semua apa yang dikerjakan yang ada dalam kepala bangsa Indonesia ini diberkati oleh Tuhan. Bangsa Indonesia ini diberkati secara ekonomi, secara sandang dan pangan. Tuhan berkati. Dan bangsa Indonesia ini makmur, sejahtera, damai, dan sukacita karena berkat Tuhan. Haleluya.
tidak ada krisis ekonomi pada bangsa ini. Semua apa yang dikerjakan orang-orang pada bangsa Indonesia ini semuanya berhasil. Perusahaan-perusahaannya berhasil, produk-produknya berhasil, semua kegiatan-kegiatan apapun berhasil. Baik lautan berhasil, daratan berhasil, udara berhasil, semuanya berhasil. Bangsa Indonesia makmur, tidak ada krisis ekonomi, tidak ada krisis. Semua kami diberkati oleh Tuhan karena banyak orang kami semua percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, Tuhan berkati bangsa Indonesia ini. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia kelima benua yang ada pada bangsa ini, dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, agar setiap orang yang ada pada dunia ini mendengar nama Yesus Kristus. Mereka yang mendengar dan mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan. Dan mereka diselamatkan, siap menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Mereka beribadah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Dan mereka diselamatkan, siap bersama dengan kami, umat yang percaya, masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dalam kerajaan sorga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap orang yang ada dunia ini, biar boleh percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang yang percaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Dalam kerajaan sorga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan neraka kosong, neraka tempat tinggal setan, iblis, antek-anteknya, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara, yang siap, yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, hamba berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa juga bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa. Negara-negara yang ada di dunia ini, biar jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Agar bangsa-bangsa aman, negara-negara aman. Semua damai sejahtera, sukacita, bahagia, hidup percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa-bangsa damai sejahtera, bangsa-bangsa sukacita, bahagia. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan. Semuanya aman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, tempat-tempat terpencil manapun. Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati pemimpin gereja, berkati pemimpin jemaat, berkati para gembala jemaat, para pendeta, para majelis. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Gereja Tuhan menjadi pembawa salam bagi dunia. Lewat gereja Tuhan banyak orang datang berbondong-bondong sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Dan gereja Tuhan dibanjiri oleh jiwa-jiwa. Dan lewat gereja Tuhan orang-orang di seputarnya, orang-orang boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia. Dan gereja Tuhan diberkati. Gereja Tuhan diberkati. Gereja Tuhan di kota-kota besar, kota-kota kecil, semua diberkati.
Gereja Tuhan menjadi berkat, menjadi garam dan terang, menjadi pembawa salam bagi dunia. Lewat gereja Tuhan, banyak orang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, di mana pun berada. Secara khusus hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hambamu sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem organisasinya, Tuhan berkati sistem kurikulumnya, Tuhan berkati para pemimpinnya, Tuhan berkati para dosennya, Tuhan berkati para kaprodinya, Tuhan berkati baik kaprodi S1, S2 dan S3, Tuhan berkati para dosen S1, S2 dan S3, Tuhan berkati para mahasiswa S1, S2 dan S3, Tuhan berkati. Biar semuanya menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa para mahasiswa-mahasiswi untuk datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2 dan S3. Dan mereka boleh menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia. Mereka akan diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel menjadi garam, menjadi berkat bagi dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi garam dan terang dunia. Produk yang dihasilkan menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi setiap orang yang terhubung dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, diberkati oleh Tuhan. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, makin jaya, makin dikenal, dan lewat sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel banyak orang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen. Tetap bersatu suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak. Biar keluarga Kristen bersama-sama bergandeng tangan, orang tua, anak, dan anak-anak boleh bergandeng tangan, pergi beribadah ke gereja, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan keluarga Kristen bersama-sama bergandeng tangan menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Kristus di tengah dunia lewat lingkungan tempat mereka tinggal, lewat lingkungan pekerjaan mereka, dan lewat keluarga Kristen banyak keluarga lain di luar sana boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya hamba berdoa bagi semua kami yang mendengarkan siaran program ini. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang berdosa Tuhan ampuni, kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang kami alami, kami derita, penyakit di tangan, di kaki, di mata, penyakit dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu empedu, penyakit lemah ginjal, penyakit cuci darah, penyakit diabetes, penyakit di saluran kemih, penyakit di pankreas, di saluran pencernaan, saluran pernapasan, saluran kemih, penyakit di prostat, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit saraf kejepit, penyakit demam berdarah, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, dengan kuasa Kristus kami perintahkan engkau keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami tempat kediaman Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa dari Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus, kami yang percaya telah disembuhkan, dipulihkan. Kami dapat melayani dengan efektif, beribadah dengan efektif, bekerja dengan efektif, melayani dengan efektif, dan kami bisa berdiri dan berjalan karena kuasa Roh Kudus,
kuasa darah Kristus yang telah menyembuhkan, memulihkan kami, mengampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kami diberkati oleh Tuhan, kami dilindungi oleh Tuhan, kami disertai oleh Tuhan, kami sehat, kami kuat, kami disuci kuduskan, kami diampuni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua yang mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada, kami butuh berkat, kasih, kemurahan, anugerah, dan rahmat Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita, mengajari di dalam kita apa yang berkenan baginya. Bagi Dialah segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan di mata Tuhan, kudus di mata Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus, pengampunan dari Yesus Kristus, kesetiaan dari Yesus Kristus, kekudusan dari Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami terima berkat Tuhan hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026 ini. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kami sekalian. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin.